kabar? Kita ketemu lagi di Jurnal Weekend bersama saya Dimartriyu. Dan saya Alvan Asyafa. Hari ini ada sejumlah berita yang akan kita hadirkan. Setidaknya ada 10 berita dari berbagai tempat, mulai dari Banyuwangi, Dari Jember, kemudian Situbondo, Bondowoso, Lumajang, dan sebagian dari Probolinggo. Probolinggo. Tentu saja semuanya adalah berita yang unik menarik, dan viral di kanal YouTube National National TV TV Official. Sudah siap dengan beritanya di Maria? siap dong. Seperti berita yang pertama ini datangnya dari kabupaten yang lumayan jauh dari sini ya, yaitu dari Lumajang, di mana ada seorang yang sedang memancing tewas tenggelam di sebuah danau. Innalillahi. Jadi ini kejadian yang cukup prihatinkan, ini juga perlu mendapat perhatian juga, bukan hanya dari Anda, tapi bagi siapapun yang suka memancing, berarti ada beberapa catatan yang harus dilakukan. Harap berhati-hati ya. Selengkapnya, ini dia beritanya. Nasib naas menimpa Juman, warga Klaka, Lumajang, Jawa Timur. Diketahui, korban yang memiliki hobi memancing ikan itu tenggelam di Danau Ranu Pakis. Awalnya korban memancing di tengah danau dengan menggunakan perahu getek yang terbuat dari bambu. Saat memancing, diduga korban kurang berhati-hati sehingga terpeleset dan jatuh ke danau. Saat jatuh ke dalam danau, pria berusia 42 tahun itu pun sempat berteriak meminta tolong dan beberapa rekan korban pun juga sempat tidak memberikan pertolongan. Namun kedalaman danau tersebut diperkirakan 20 meter, korban pun akhirnya tak dapat diselamatkan dan meregang nyawa di lokasi kejadian. Mengetahui kejadian tersebut, warga sekitar pun langsung menghubungi pihak perangkat desa dan juga petugas kepolisian. Sesampainya di lokasi kejadian, oleh petugas jasad korban dilarikan ke rumah sakit guna dilakukan pemeriksaan. Setelah dinyatakan meninggal dunia, jasad korban pun dipulangkan ke rumah duka untuk kemudian dikebumikan. Dari Lumajang, Jawa Timur, Dosi Kuswanto, National TV melaporkan. Kejadian di Lumajang ini setidaknya bisa menjadi pembelajaran buat kita, apalagi untuk Anda yang suka memancing, sebaiknya tidak memancing di tempat yang terlalu dalam kalau memang Anda tidak bisa berenang. Ini menjadi salah satu catatan penting untuk kita supaya lebih bisa menjaga keselamatan diri. Ya, karena ini juga, apalagi nggak bisa berenang dan kita juga jauh dari teman-teman kita, jadi bisa saja terjadi hal seperti itu. Dan ini umurnya sudah cukup tua loh, Van. Ini ada sekitar 42 tahun dan dia juga sempat meminta tolong kepada temannya, tapi karena temannya juga mungkin tidak bisa berenang juga dan danau juga terlalu dalam, akhirnya tidak bisa menyelamatkan. Ya, memang kalau danau di tempat korban melakukan pemancingan itu dalamnya itu sekitar 20 meter, tepatnya di Ranu Pakis. Awalnya memang korban ini ketika memancing itu bersama rekan-rekannya. Jadi dia nggak sendiri dengan naik sebuah getek, yaitu perahu yang terbuat dari bambu yang dirakit di tempat itu. Dan ya itu tadi, mungkin sudah takdirnya atau gimana, udah akhirnya meninggal dunia. Sebelumnya juga sempat dilarikan ke rumah sakit, akan tapi juga Tuhan berkehendak lain, dan akhirnya meregang nyawa dia juga. Ini juga menjadi catatan ya, sebaiknya ketika kita memancing memang perlu menjaga keselamatan diri. Kalau memang Anda tidak bisa berenang, setidaknya bawa persiapan misalnya alat pelampung lah ya, disediakan secara mandiri. Kemudian juga berusaha untuk tidak memisahkan diri dari rekan-rekannya, supaya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, bisa segera mendapat pertolongan. Walaupun korban ini sebenarnya awalnya juga sudah sempat meminta tolong kepada rekan-rekannya, tetapi karena danaunya itu yang cukup dalam, sekitar 20 meter, ternyata hal itu juga menjadi kendala tersendiri bagi rekan-rekannya untuk memberikan pertolongan. Jadi harap juga berhati-hati walaupun memang suka memancing, tapi juga tetap jaga keselamatan. Dan seperti yang Afan katakan tadi, harus persiapan lampung atau mungkin bersama dengan teman yang bisa berenang juga, itu penting. Betul sekali, ini penting ya, ini sangat penting sekali. Atau kalau memang dirasa daerah itu membahayakan, kawasan itu berbahaya, kemudian kita tidak bisa berenang, lebih baik memilih di pinggir saja. Boleh mancing tapi di pinggir atau di tempat-tempat yang dirasa cukup aman untuk beraktivitas memancing. Baik, dari berita dari Lumajang kita bergeser ke Bondowoso ini, Pak. Ini tentang untuk peringatan hari 17-an kemarin. 17-an ya, menarik kayaknya. Ini banyak sekali ya kegiatan yang dilakukan, salah satunya perangkat desa bertanding futsal sarung. Wah. Menarik ya. Kalau biasanya futsal tuh pakai kostum, kali ini pakai sarung. Jadi seperti apa serunya ketika sedang memainkan futsal dengan sarung? Yuk kita tonton videonya.
Di Curadami, Bondowoso, Jawa Timur digelar pertandingan futsal unik bersarung. Pertandingan itu pun diikuti oleh seluruh perangkat desa. Futsal sarung digelar dalam rangka memperingati Dirgahayu RI ke-77 tahun. Biasanya olahraga futsal dimainkan dengan menggunakan kostum kaos dan celana pendek. Namun kali ini para pemain wajib menggunakan sarung. Meskipun kesulitan untuk berlari dan menendang, namun terlihat pemain tetap berusaha lincah menggocek bola ke kanan dan ke kiri. Saat perebutan bola pun terlihat antar pemain tak bisa mengontrol diri dan jatuh karena sulit menjaga keseimbangan. Saat pertandingan berlangsung, terdapat jeda beberapa waktu untuk musik berbunyi yang mewajibkan seluruh pemain berjoget. Gol demi gol pun tercipta karena penjaga gawang atau kiper masing-masing tim sulit untuk menggapai bola. Selain guna memeriahkan HUT RI, futsal sarung ini juga bertujuan untuk meningkatkan kekompakan antar desa di Kecamatan Curadami. Para penonton riuh mendukung tim dari desanya yang diikuti langsung oleh kepala desa, kepala dusun, ketua RT, dan RW. Para pemain terlihat sangat menikmati karena kebanyakan terhibur. Bahkan keriuhan penonton menjadi semangat tersendiri bagi para pemain yang ada di lapangan. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Wah, seru sekali ya Van ya, ternyata futsal menggunakan sarung menambah keseruan dan juga kesulitan. Jadi memang ada beberapa perbedaan ya yang menjadi keseruan tersendiri, di mana ini juga sekaligus meningkatkan atau merekatkan tali persaudaraan, apalagi dalam lomba ini atau futsal ini yang dalam rangka memperingati HUT itu tidak hanya orang-orang umum, tapi lebih ditekankan kepada kepala desa, kemudian ketua RT, ketua RW. Jadi ini benar-benar sesuatu yang bisa membangun untuk bisa membuat mereka semakin kompak, bukan hanya dalam pekerjaan, tetapi ketika juga sedang bersama. Anda sudah pernah melakukan nggak ini ya, futsal dengan memakai sarung? Sebenarnya kayaknya kita akan 17 mendatang kita akan melakukan itu ya. Tahun depan ya? Iya, mungkin kayaknya seru sekali menjaga kekompakan, keseimbangan, karena sulit juga untuk futsal memakai sarung. Itu karena apa ya? Lebih ribet. Lebih ribet dan ini tapi mudah untuk golnya. Karena penjaga gawangnya juga kesulitan untuk melangkah atau menangkap bola. Tetapi di sisi lain memang ada satu hal yang di sini menjadi catatan. Jadi lomba futsal ini gak hanya sekedar bermain bola, kemudian menceploskan gol ke gawangnya, tetapi juga ada musiknya. Jadi para pemain futsal itu ketika musik diputar, mereka harus bergoyang sampai musiknya selesai. Dan mereka baru bisa bermain kembali ketika musiknya sudah berhenti ya. Dan itu yang menarik lagi ya. Karena supporternya itu luar biasa dari masyarakat sekitar, yang menonton itu memberikan tepuk tangan. Dari keluarganya juga. Warganya otomatis juga begitu ya. Ini bisa menjadi contoh ya. Bukan hanya futsal dengan menggunakan sarung, tapi juga menggunakan peranti atau alat yang lain bisa digunakan untuk membuat suasana itu lebih menyenangkan ya. Dan itu sangat-sangat... Kalau misalnya memimpin masyarakat ini mereka bermain dulu ya, sembari untuk merayakan 17 Agustus juga menghilangkan penat lah pekerjaannya sehari-hari. Betul sekali. Jadi ini merupakan momen setahun sekali, dimanfaatkan dengan baik sekaligus untuk ajang mendekatkan antara pemimpin, pejabat dengan masyarakatnya. Nah, pemirsa, kalau di tempat Anda dalam peringatan HUT kemarin, apa saja lomba yang sudah dilakukan? Sama ataukah ada kegiatan yang lain? Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Jurnal Weekend. Saya Wahana Syafa masih bersama Dimar Trio. Nah, kalau berita yang berikut ini berita tentang kecelakaan. Oh, kecelakaan. Kecelakaan di jalur Pantura. Ini juga menjadi perhatian buat Anda ketika sedang menyopir, sebaiknya berhati-hati. Kalau yang terjadi di daerah Situbondo ini ada truk bermuatan udang yang mengalami kecelakaan hingga muatannya tumpah di jalan raya. Waduh. Jadi ini menjadi catatan tersendiri ya. Harus berhati-hati juga ya. Kita harus mengecek kelengkapan dari truk tersebut. Layak enggak ya, layak atau enggak ketika akan dilakukan perjalanan jarak jauh supaya Anda tetap selamat ketika sedang menempuh perjalanan. Selengkapnya ini dia beritanya. Truk dengan nomor polisi P8708UW muatan udang mengalami kecelakaan tunggal. Akibatnya, truk itu pun terguling di Jalan Raya Pantura, Panji, Situbondo, Jawa Timur.
Hal itu disebabkan lantaran as roda belakang mengalami patah. Bahkan dalam peristiwa itu, muatan udang yang dibawa truk itu tumpah ruah memenuhi badan jalan. Diketahui awalnya truk tersebut melaju dari arah timur ke barat. Selanjutnya, sampainya di lokasi kejadian, truk sempat mendahului sepeda motor dengan kecepatan yang normal. Namun naas, karena tiba-tiba as roda belakang truk mengalami patah hingga ban belakangnya terlepas dari truk tersebut. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pada saat proses evakuasi dilakukan, banyak udang yang tumpah memenuhi jalan Pantura tersebut. Akibat peristiwa itu, arus lalu lintas sempat tersendat hingga diberlakukan sistem buka tutup. Sementara untuk udang yang tumpah dibersihkan dari badan jalan untuk dipinggirkan. Dari Situbondo, Jawa Timur, Hairul Rahman, National TV melaporkan. Nah, setelah kita melihat tayangan tadi, sebenarnya kalau truk sopirnya itu ya alhamdulillah tidak sampai mengalami hal-hal yang tidak diinginkan ya, dalam arti dalam kondisi selamat, juga. Betul sekali. Tapi di situ memang ada beberapa hal yang sebenarnya itu tidak diinginkan. Maksudnya adalah mendahului, ternyata apa daya, karena bagian as belakang rodanya patah sehingga rodanya lepas, dan hal itu yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan ini. Jadi ini juga sebagai catatan juga untuk para sopir yang ingin melakukan perjalanan, apalagi ini kan mengantarkan barang ya, ini harus mengecek kelengkapan dan juga sisi truknya aman nggak. Dan ini mungkin bisa saja sudah dicek, akan tetapi karena memang udah suatu kecelakaan dan juga tidak disangka-sangka ya, jadi hal ini bisa terjadi. Dan memang kecelakaan ini sempat menimbulkan kemacetan panjang dari dua arah, di mana truk yang bawa udang ini mengarah dari Banyuwangi akan menuju ke Situbondo. Ketika di tengah jalan, maksudnya adalah mendahului kendaraan atau motor yang ada di depannya, sudah begitu mendahului lewat, ternyata pas berbelok itu, as belakang rodanya itu patah, dan ternyata hal ini membuat kendaraannya akhirnya mengalami kecelakaan, roda lepas, kemudian dan terguling, akhirnya muatan udangnya itu tumpah ke jalan raya. Dan yang terjadi adalah kemacetan panjang. Dan hal tersebut juga dievakuasi sekitar beberapa jam ya, baru bisa bersih Betul jalannya ya. Dari udang-udang yang telah tumpah itu tadi. Dan ini memang sempat membuat para pengendara dari dua arah yang ada di Pantura, baik dari arah Surabaya ke Banyuwangi maupun sebaliknya, sama-sama harus bersabar sampai dengan proses evakuasi ini selesai. Jadi sekali lagi, ketika Anda dalam perjalanan, mungkin catatan tersendiri ya, walaupun kendaraannya sudah safe, semua perlengkapannya sudah aman, termasuk dari rem dan lain-lain aman, tapi juga waspada dengan kendaraan di sekitar kita. Kalau sampai ada seperti ini, kita bisa mengantisipasi sehingga tidak sampai terjadi kecelakaan, dan kita juga aman dan selamat ketika dalam perjalanan. Itu tadi terkait truk bermuatan udang tumpah di Situbondo. Kita ke Banyuwangi, ada sapi kabur di tengah jalan. Kok bisa ya? Ya, kok bisa ya? Ini mungkin sapinya udah jenuh ya di kandangnya, jadi kabur untuk jalan-jalan. Iya. Sapi yang kabur ini memang sempat membuat heboh, sekaligus sempat membuat jalan raya menjadi macet. Seperti apa? Kita lihat langsung aja ya videonya. Sapi jenis lokal kabur dan mengganggu arus lalu lintas di Jalan Raya Glenmore, Banyuwangi, Jawa Timur. Sapi itu pun sempat kebingungan dan juga berhenti di tengah jalan, bahkan arus lalu lintas sempat terganggu dan membuat jalan macet. Warga pun sempat menggiring sapi tersebut ke pinggir jalan agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Beruntung, sapi yang kabur itu tidak sampai mengamuk dan mengakibatkan korban jiwa. Setelah digiring, sapi pun sempat berhenti di rumah salah satu warga dan mencoba masuk ke dalam. Berkat kesigapan warga, sapi yang kabur itu pun dapat dikendalikan. Setelah 1 jam kemudian, sapi yang kabur tersebut berhasil diamankan dan dikembalikan ke kandangnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Nah, itu tadi beritanya. Ternyata sapi tersebut juga mengakibatkan kemacetan jalan. Iya. Cuma yang jadi pertanyaannya nih, ini sapinya kok bisa keluar dari kandang gara-gara apa ya? Apakah gara-gara lapar atau jangan-jangan sapinya pengen healing ini? Ngambek ya, mungkin belum dikasih makan oleh majikannya. Ya, dia memang sempat membuat heboh ya, apalagi sapinya ini ya, karena sapi keluar dari kandang, otomatis sapi yang bisa di kandang begitu keluar dia akan bingung. Makanya begitu sapi ini keluar kemudian masuk atau sampai di jalan raya,
dia bingung dengan situasi lalu lintas yang ada di situ. Tolak kiri, tolak kanan dengan banyaknya kendaraan, ternyata dia benar-benar panik. Begitu juga dengan para sopir dari kendaraan yang ada di situ. Panik juga. Panik juga ya, nanti kalau maju diseruduk. Tapi untungnya tuh sapinya tuh tidak mengamuk ya, di jalanan tidak mengamuk. Dan itu juga sempat sapinya hampir mau masuk ke dalam rumah warga. Ini, Pak. Untungnya para warga juga berhasil menggiring sapi tersebut untuk ke tempat semula. Iya, ya memang benar sih ya, untuk menggiring sapi ini kembali ke kandangnya butuh perjuangan yang ekstra, dan itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan, karena sapi kan juga makhluk hidup, jadi begitu akan ditangkap atau dibawa kembali ke kandangnya, dia berusaha kabur, lari ke sana, lari ke sini, dan kemacetan cukup panjang itu ya, bahkan lebih dari 1 jam, akhirnya sapi itu bisa kembali ditangkap oleh warga, bisa dikembalikan ke kandangnya sehingga warga kembali lega. Oh. Dan alhamdulillah juga selamat, dalam selamat sapinya kembali ke rumahnya ya. Ini mungkin sebagai catatan untuk peternak ini ya, bisa kandangnya bisa ditutup atau gimana gitu ya, agar sapinya tidak kabur dan mengganggu aktivitas warga dan juga ke jalan raya maksudnya. Iya. Dan ini memang juga menjadi sesuatu yang sebenarnya juga nggak diduga kan ya. Entah itu sapinya kabur ketika kandangnya dibuka saat diberi makan, saat diberi minum, ataunya sapinya aja yang mangis-ngisep pengen keluar ya. Ya mungkin saja gabut dia sapinya Betul ya, mungkin. Untuk sekali sapi ini tidak sampai mengamuk, kemudian tidak sampai mengakibatkan adanya korban, luka dan lain sebagainya, sehingga semuanya kembali aman-aman saja saat sampai sapi itu bisa dievakuasi dan dikembalikan Ke tempat semula, ke kandangnya. Oke, dari Banyuwangi kita bergeser ke kabar yang lain, kali dari Situbondo. Iya, ini beritanya unik lah ya. Unik terkait apa ini? Terkait dengan kepala desa. Jadi di Situbondo ini ada kegiatan unik, yaitu mandikan kepala desa. Diyakini ini bisa menciptakan pemimpin yang amanah. Serius dimandikan berarti kepala desanya ya? Jadi dimandikannya itu tidak sendiri, dalam arti itu dia dimandikan oleh beberapa orang sesepuh yang ada di tempat itu. Seperti apa proses mandinya? Yuk kita cek beritanya. Warga Desa Mangaran, Situbondo, Jawa Timur memiliki ritual unik yang dilakukan saat menjelang malam 10 Muharram. Dalam ritual itu, kepala desa dimandikan dengan harapan dapat menciptakan sosok pimpinan yang amanah dan bertanggung jawab atas desa yang dipimpinnya. Prosesi memandikan kepala desa diawali dengan seluruh warga berbaris sembari melantunkan pembacaan sholawat di sepanjang jalan. Ritual itu sudah dilakukan masyarakat sejak bulan tahun lalu dan masih tetap dilestarikan. Masyarakat pun sangat antusias mengikuti ritual yang rutin dilakukan setiap tahun itu. Proses memandikan kepala desa dilakukan sebagai simbol penyucian diri. Para tokoh agama dan masyarakat pun secara bergantian memandikan kepala desa aktif di desa tersebut. Kegiatan itu juga bertujuan untuk pendekatan kepala desa kepada masyarakat, sebab kepala desa wajib bersosialisasi dengan warga yang ada di desa. Dari Situbondo, Jawa Timur, Khairul Rahman, Nasional TV melaporkan. Ini merupakan salah satu ritual yang unik yang ada di suatu tempat, termasuk di daerah Situbondo ini, di mana kepala desa dimandikan dan dipercaya bisa membawa keberkahan dan bawa pemimpin yang amanah di tempat tersebut. Sangat menarik. Ini juga dilakukan setiap tahunnya ya, sudah rutin dan memang sebuah tradisi dari desanya juga di sana. Dan ini termasuk unik dan saya juga baru mendengar, dan kalau ada kepala desa harus dimandikan agar bisa amanah dan dekat kepada masyarakat. Ya, betul ya. Ini memang sesuatu yang sangat menarik, dan itu adalah salah satu budaya atau adat-istiadat yang ada di Indonesia yang memang beragam sekali adat dan budayanya. Makanya video atau berita ini viral sehingga membuat warga itu senang dan berikan komentar positif, walaupun ada yang bilang kayaknya biar aja gitu. Atau mungkin dari masyarakat yang punya pemikiran ini termasuk mistis apa gimana sih, itu mungkin bisa dikesampingkan dulu ya, karena ini merupakan budaya, tradisi yang kita juga tidak bisa mengganggu gugat gitu. Nah, itu dia. Jadi ketika akan melakukan proses pemandian ini, memang sebelumnya warganya itu berjejer di jalan raya. Sepanjang jalan itu sebelum dimandikan, warganya berjejer, kemudian ada kepala desanya yang dimandikan oleh tetua atau tokoh-tokoh yang ada di tempat itu. Dan diharapkan dengan ini memang ada sesuatu yang membuat desa itu semakin aman, tentram, dan saja menciptakan
keharmonisan kepada antara pemimpin dan juga rakyatnya. Itu dia. Itu salah satu dari sekian banyak ya. Ya, jadi itu bergilir ya, Van ya, untuk memandikan kepala desa dari tetua-tetua desa yang ada di sana gitu ya. Betul sekali. Wah, menarik sekali. Ini mungkin kita kalau ke situ Bondo, kita juga ingin melihat itu bisa mungkin. Tapi ya, di bulan Muharram ya, di bulan Muharram adanya itu, dan memang itu ritual ya setahun sekali. Jadi setiap tahun sekali hal ini dilakukan, memang itu tadi selain mendekatkan kepada masyarakat, lebih mempererat antara pemerintahan dan juga masyarakat, sekaligus itu tadi ya, untuk menciptakan pemimpin yang amanah. Amanah ya, Tujuannya sama, jujur. Kan? Nah, tujuannya sama, yaitu bisa membuat warga desa dan pemerintahnya kompak di dalam menjalankan roda pemerintahan. Nah, itu dia ya. Masih banyak berita-berita yang lain nanti. Masih banyak lagi loh ini. Betul ya. sekali, dan kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Jurnal Weekend. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Jurnal Weekend, masih bersama saya Dimar Triu. Dan saya Afwan Asyafa. Banyak berita yang menarik lagi untuk Anda loh. Nah tadi kalau di situ Bondo ada pemimpin yang harus dimandikan, yang merupakan sebuah adat ritual, dan kita ke Bondowoso nih. Jadi ada berita yang unik terkait seni lukis. Seni lukis, sesuatu yang sangat menarik. Menurut Afwan itu seni lukis biasanya seperti apa? Lukis ya otomatis menggunakan kanvas kan, kanvas yang dilukiskan atau menggunakan pensil warna. Nah ini beda Pak. Bedanya gimana? Ini lukis menggunakan solder. Lukis menggunakan solder, kayaknya sangat menarik ya. Saya Menarik. penasaran bagaimana cara melukis dengan menggunakan solder ini. Kita Yuk lihat. kita lihat beritanya. Berawal dari iseng dan inovasi pribadi, seorang pria asal Bondowoso mampu menciptakan karya seni unik. Seni lukis biasanya menggunakan media kanvas dan cat, namun di tangan Muhammad Iklam, seni lukis dituangkan melalui media triplek dengan menggunakan alat solder. Lukisan atau sketsa wajah ini dibuat dengan memanfaatkan panasnya solder yang akan membakar permukaan kayu. Mungkin terlihat sulit, namun Iklam terlihat lihai menuangkan karya mengikuti sisi rata dalam media triplek. Pembuatannya terlihat sederhana, namun butuh ketelitian hingga gambar yang dihasilkan pun tetap terkesan unik. Menurut pemuda asal Sekar Putih, Tegal, Ampel, Bondowoso tersebut, lukisan bakar ini berawal dari iseng setelah solder di rumahnya menyentuh triplek sehingga menimbulkan berbecak hitam. Banyak netizen tertarik dan memesan karyanya yang diunggah ke marketplace media sosial. Untuk harga, Iklam membanderol satu lukisan bakar antara Rp40.000 hingga Rp55.000 tergantung ukurannya. Sejak dirilis, pesanan lukis bakar ini datang dari berbagai daerah, seperti Bondowoso, Jember, dan Situbondo. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Kurnia, National TV melaporkan. Wah, sangat unik bukan ya? Jadi kalau melukis kita biasanya melihatnya hanya pakai kanvas, pakai apa itu namanya? Kuas, pakai cat air, terus cat minyak, dan juga warna pensil. Kali ini menggunakan solder. Tapi bukan cat rambut ya? Bukan. Bukan cat rambut ya. Ini adalah sesuatu yang baru, kreasi baru, kreatif baru, dan bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang senang dengan media lukis ya. Jadi nggak perlu pakai cat warna, cat lain yang basah, dan lain sebagainya. Ini dilakukan namanya Muhammad Iqmal kalau nggak salah ini. Juga awalnya itu awalnya nggak terencana ya. Dia ini iseng-iseng ketika melihat adanya triplek yang terbakar kemudian menimbulkan bercak atau titik bekas itu ya. Nah disinilah Muhammad Iqmal ini akhirnya mendapat inspirasi bagaimana menciptakan lukisan dengan sistem dibakar dan itu menggunakan solder. Wah. Jadi kalau seni lukis itu bukan hanya menggunakan itu saja, ini merupakan teknik lain ya. Mungkin betul sekali. Bukan hanya solder, kan biasanya juga banyak sekali teknik-teknik yang baru, yang sangat kreatif dari peseni-peseni yang lainnya gitu. Dan ini salah satunya yaitu menggunakan solder. Ya. Dari ini juga merupakan salah satu inspirasi ya, yang menginspirasi dan juga inspiratif ya, yang dilakukan oleh salah satu seniman. Jadi dengan menggunakan solder ini, si pelukis atau seniman ini bisa membuat banyak sekali karya seni, mulai dari pemandangan alam, kemudian karakter dari tokoh-tokoh tertentu. Nah, kemudian di hasilnya itu, karena dia ingin mengembangkan, dia iseng-isenglah untuk mencoba meng-up di medsos, di marketplace. Ternyata itu mendapat respon yang sangat luar biasa. Dan banyak juga yang ingin memesan
lukisannya. Jadi lukisannya tersebut dibanderol dengan harga 40 hingga 55 ribu rupiah, tergantung juga tingkat kesulitan dan ukuran kanvas atau ukuran triplek ya, maaf. Dan ternyata di Gresik itu bukan sesuatu yang mahal ya, hanya sekitar puluhan loh ya, nggak sampai ratusan ya. Dan ini juga sesuatu yang sangat menarik. Jadi kalau Anda ingin menciptakan sesuatu yang juga kreatif, nggak ada salahnya dari seng-seng akhirnya menjadi beneran. Bahkan Jadi Iqbal ini berkah. kebagian order loh ya. Yang jadi berkah Bukannya dari sekali. kabupaten setempat saja, tetapi juga dari Banyuwangi, Lumajang, Jember juga ikut tertarik dengan lukisan dari seniman yang satu ini. Apakah pemirsa di rumah juga tertarik? Saya tertarik dengan dia juga nih ya. Oke. Dari daerah Bondowoso kita beralih ke kabar yang lain ya, yang dari Banyuwangi. Pemirsa dari Banyuwangi tentang adanya jasad bayi laki-laki yang ditemukan di sungai dan sudah dalam kondisi meninggal dunia. Innalillahi. Pelakunya ini sangat-sangat kejam ya. Selengkapnya, ini dia beritanya. Penemuan jasad bayi laki-laki di dasar sungai irigasi Wonosobo, Srono, Jawa Timur mendapat respon dari masyarakat. Jasad bayi berjenis kelamin laki-laki lengkap dengan tali pusar itu ditemukan di sungai dan tersangkut di dasar sungai. Belum diketahui pasti usia bayi tersebut dan saat ini masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Sementara itu dikonfirmasi secara terpisah melalui sambungan telepon, AKP Junaidi Kapolsek Srono membenarkan atas adanya kasus penemuan bayi tersebut. Awalnya bayi yang ditemukan warga itu dikira boneka, namun setelah dipastikan ternyata bayi lengkap dengan tali pusar itu pun dipastikan bayi manusia. Saat ini pihak Polsek Srono masih melakukan penyelidikan dan mendalami pencarian siapa orang tua bayi bernasib malang itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Muhammad Hasbi, National TV melaporkan. Satu kata yang layak kita sematkan untuk pelakunya yaitu adalah sadis. Sadis. Ini jelas-jelas sesuatu yang tidak patut dicontoh, apalagi sampai tega membuang orok itu ke sungai, apalagi masih lengkap juga dengan tali pusarnya atau ari-arinya. Ini pelakunya, pertanyaan itu di mana ini ya? Ini pelajaran juga bagi remaja-remaja atau pemuda-pemuda yang belum siap memiliki anak, jangan sampai ini juga bisa terjadi karena hamil di luar nikah juga ya, karena tidak menerima adanya bayi tersebut, akhirnya dibuanglah ke sungai. Tapi ini juga tidak bisa dibenarkan ya, yang namanya bayi dan itu masih kecil, belum tahu ya apa itu dosanya, apa itu salahnya. Jadi jangan sampai karena kesalahan orang tua harus yang dikorbankan itu bayinya. Dan ini menjadi catatan dari pihak kepolisian, bahkan sampai kini pun pihak kepolisian terus melakukan penyelidikan terkait dengan si pembuang bayi ini. Itu awalnya diketahui oleh masyarakat, pertama itu diduga bukan bayi, diduga adalah boneka yang mengambang. Tapi karena masyarakat penasaran, masa sih boneka gitu kan, kemudian didekati dan setelah diambil ternyata adalah orok bayi, jasad bayi yang meninggal dan masih lengkap dengan ari-arinya. Maka kemudian warga pun melakukan pelaporan ke pemerintah setempat yang akhirnya dilaporkan juga ke pihak kepolisian supaya ditelusuri siapa pelaku dari pembuang jasad bayi ini. Dan hingga kini juga masih ditelusuri terkait siapa yang pembuang dan juga orang tua si bayi. Ini kok bisa tega ya, bisa sampai hati gitu untuk membuang anak buahnya. Buah hatinya, astagfirullah, maaf. Dan ini juga menjadi catatan juga untuk kita para orang tua supaya lebih bisa perhatikan anak-anak kita dalam pergaulannya seperti apa, dalam kesehariannya seperti apa. Dan kalau memang sampai terjadi hal yang demikian, lebih baik memang dibicarakan baik-baik. Kalau belum siap, apakah itu akan diberikan ke panti sosial, diadopsi, ataukah dilakukan dengan hal yang lebih manusiawi lah. Jadi bukan dibuang di sungai yang akhirnya membuat si bayi ini meninggal dunia. Ini sangat-sangat sadis. Karena banyak sekali loh orang tua yang belum juga dikasih keturunan. Nah ini kok tega sekali gitu. Ini dia menjadi catatan buat kita para orang tua. Dan dari berita tersebut kita beralih ke Jember ini terkait pupuk subsidi langka, petani demonstrasi tunggal. Nah ini karena kesalnya ya, saking kesalnya dengan kelangkaan pupuk bersubsidi ini, petani di Jember nekat untuk mengadakan demonstrasi tunggal atau unjuk rasa secara tunggal dan menggayu sepeda ontel dari rumah. Kita salut dengan yang dilakukan oleh salah satu bapak ini di kawasan Jember. Jadi untuk lengkapnya beritanya informasi seperti apa, yuk
Kita lihat videonya berikut ini. Berbeda dengan aksi demonstrasi pada umumnya, petani asal Jember, Jawa Timur datangi kantor DPRD. Ia pun datang seorang diri dengan mengayuh sepeda ontel berangkat dari rumahnya sejauh 10 km dengan bawa sampel sekarung pupuk bersubsidi. Aksi anti-mainstream ia lakukan sebagai penyambung lidah rasa petani yang mengeluh atas keterbatasan pupuk subsidi selama ini. Jumantoro, seorang petani asal Kecamatan Jelbug, Jember, Jawa Timur, melakukan aksi demonstrasi itu lantaran tak tahan melihat kondisi petani yang mengalami kesulitan pupuk. Berbekal sepeda ontel dan bawa sekarung sampel pupuk bersubsidi, Jumantoro nekat menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan. Sebab selama ini dirinya merasa kesalah lantaran ketersediaan pupuk bersubsidi sangat terbatas. Setelah sampai di gedung DPRD dan menemui anggota dewan, Jumantoro berpesan kepada Ketua Komisi B untuk menyambungkan aspirasinya kepada pemerintah pusat terutama Presiden Joko Widodo. Ia menekankan bahwa petani sangat kesusahan dengan keterbatasan pupuk subsidi, sedangkan harga pupuk non-subsidi juga dirasa mahal. Kedatangan Jumantoro diterima baik oleh anggota dewan, bahkan dalam kesempatan itu, Jumantoro memberikan simbol sekarung pupuk untuk mengapresiasikan keresahannya. Ia juga berpesan kepada Bupati Jember agar juga memperhatikan nasib para petani terkait masalah kelangkaan pupuk bersubsidi. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Wah, ini Bapak tersebut patut diapresiasi ya Van ya, karena dari rumahnya mengayuh sepeda ontel dan datang ke gedung DPRD Jember. Ini jaraknya juga nggak main-main ya, sekitar 10 km mulai dari rumahnya sampai dengan ke gedung DPRD. Dan Bapak ini pun ketika datang karena memang sendiri dengan mengayuh sepeda ontel, dia juga membawa contoh dari pupuk bersubsidi di belakangnya dibawa ke sana. Jadi tujuannya adalah untuk meminta kepada pemerintah lebih perhatian kepada para petani yang selama ini mereka ini sangat kesulitan untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Ditambah lagi dengan hasil petani yang juga ketika panen harganya tidak mencukupi atau minim sekali. Jadi ini merasa bahwa petani itu perlu mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah. Ya, ini karena keterbatasan pupuk tersebut, petani juga banyak yang mengeluh ya Van ya, karena yaitu tadi panennya juga nggak menentu untuk harganya. Dan ini juga Bapak ini emang hebat sekali untuk menyuarakan hati atau suara para petani lainnya gitu ya, datang sendiri dan membawakan juga sampelnya sekarung ya di depan kantor DPRD. Dan hal tersebut juga ditanggapi dengan baik oleh Komisi B DPRD Jember dan mendapat tampungan aspirasinya juga ditampung oleh pihak DPRD dan semoga saja cepat ditangani hal tersebut. Ini juga menjadi salah satu contoh ya bahwa demonstrasi itu tidak harus identik dengan rame-rame atau yang bisa menimbulkan kerusakan dan lain sebagainya. Contohnya Bapak ini sendiri pun dia tetap berani ya, berangkat sendiri tetap oke, datang baik-baik, kemudian melakukan aksi demo tunggal walaupun dengan mengayuh sepeda ontel. Yang diharapkan adalah satu, yaitu bisa diteruskan kepada Presiden RI Joko Widodo. Jadi mintanya adalah, Pak, tolong perhatikan nasib petani yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Jadi Bapak ini merasa sangat terenyuh, merasa sangat miris dengan para petani yang kesulitan untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Karena sebagaimana yang kita ketahui, kalau harga pupuk yang tidak bersubsidi itu harganya sangat luar biasa mahal dan itu sangat mencekam dan juga mencekik para petani lainnya, karena juga mereka hidupnya juga banyak yang pas-pasan ya terkait apalagi dengan adanya kenaikan harga pupuk subsidi itu juga membuat para petani kesulitan untuk mendapatkan pupuk tersebut gitu. Kita doakan mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan dari Bapak ini bisa terrealisasi dan saat lagi akan ada berita menarik lainnya. Tetaplah di Jurnal Weekend. Jurnal Weekend. Ya pemirsa, kembali lagi di Jurnal Weekend masih bersama saya Dimar Triyu. Dan saya temannya Dimar Triyu, Alvan Hasyam. Ketawamu. Kenapa? Aduh, ini terkait apa ya tadi, terkait pupuk subsidi lalu dan lain-lain ya. Ini pengen ketawa aja dengan masalah di sini. Oh gitu ya. Tapi yang berikut ini saya mau ketawa takutnya salah ya, tapi memang menarik ya. Di mana berita berikutnya ini tentang adanya belasan pelajar yang membolos saat jam pelajaran dan mereka nongkrong di warung kopi.
Wah, Nah, ini nggak bisa diketawain ini. Ini perbuatan yang sangat tidak salah. dapat ditiru ya teman-teman ya, karena bolos sekolah itu tidak baik. Tapi ngapain juga mereka di warung kopi saat sedang belajar atau jam belajar mengajar? Kita Penasaran, simak kita videonya. lihat beritanya. Belasan siswa terciduk Satpol PP saat nongkrong di rest area Jubung, Jember, Jawa Timur. Siswa berasal dari beberapa sekolah ini terciduk oleh petugas saat mereka nongkrong di warung kopi bertepatan saat jam pelajaran berlangsung. Sejumlah siswa yang kedapatan bolos sekolah dibawa ke kantor Satpol PP Jember untuk diberikan pembinaan berupa sanksi sosial dan beberapa pengarahan lain. Dari belasan siswa yang terciduk, mereka merupakan siswa SMP dan kebanyakan SMA. Saat asik nongkrong, mereka juga masih menggunakan seragam sekolah. Para siswa yang terjaring razia pun diberi sanksi membacakan Pancasila, namun rata-rata dari para siswa tersebut banyak yang tidak hafal. Dari Jember, Jawa Timur, Hisam Nugroho, Nasional TV melaporkan. Halo adik-adik, ini jamnya jam pelajaran ya. Jamnya jam pelajaran, bukan jamnya nongkrong. Dari belasan siswa yang terciduk ini, mereka ini rata-rata adalah pelajar SMP dan juga SMA. Cuma jadi pertanyaan, kenapa harus bolos? Kenapa harus ke warung kopi? Lagian alma maternya dipakai itu loh. Itu udah mencoreng Sudah nama mencoreng nama sekolah. sekolah ya. Betul sekali. Dan hal tersebut juga dirasa miris juga untuk para pelajar yang seharusnya bisa belajar di sekolah, memahami pelajaran, menimba ilmu, malah nongkrong dan ngopi di warung kopi juga. Jadi itu tidak patut ditiru ya teman-teman. Dan itu tadi benar kata Asyafa, ini mencoreng nama alma mater sekolahnya juga. Dan kenapa harus di jam sekolah, di jam pelajaran gitu ya bolosnya? Kan di hari Minggu juga bisa kan nongkrong. Ya itu loh. Lagian berangkat dari rumah itu cobalah dipikir ya. Kalau berangkat ke sekolah otomatis dapat uang saku dari orang tua itu untuk sekolah. Kemudian orang tua itu juga mencari biaya untuk sekolah, belum lagi lain-lainnya. Jadi kalau udah terjadi hal seperti ini, yang pertama dirugikan adalah siswa itu sendiri, karena otomatis akan ketinggalan pelajaran. Yang kedua, ini orang tuanya juga rugi. Dibela-belain, mati-matian mencari nafkah, ternyata bolos. Dan yang ketiga adalah sekolahnya juga dirugikan. Kalau sampai terjadi hal seperti ini, akhirnya terciduk kan ya, dan mereka mendapat hukuman ini. Dan hukumannya tersebut juga adalah menghafalkan atau melantangkan Pancasila. Dan beberapa dari siswa tersebut juga banyak yang nggak hafal gitu. Wah, ini ya, jadi udah bolos, nggak hafal Pancasila, dan ketinggalan pelajaran juga. Ini tidak patut diapresiasi sama sekali. Jadi banyak kerugian yang dialami oleh siswa ini ya. Jadi untuk Anda yang punya putra-putri yang sudah mulai duduk kelas SMP, SMA, coba diperhatikan lagi ya. Atau mungkin bisa konfirmasi lah dengan wali muridnya dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak ya grup-grup WA dari para wali murid, jadi bisa mengecek muridnya atau anaknya itu masuk atau enggak. Dan juga menjadi catatan lagi-lagi untuk teman-teman dari Satpol PP atau kepolisian lebih intens lagi melakukan razia supaya tidak ada lagi yang bolos pada saat jam pelajaran sekolah. Ya, kita bergeser ke Banyuwangi. Ini terkait Pertamini hangus dilalap si jago merah. Pertamini ya. Pertamini yang berarti SPBU Mini yang kecil itu ya. itu hangus dilalap si jago merah. Ini belum tahu pasti apa penyebabnya ya. Daripada penasaran, kita lihat beritanya. Seperti inilah kondisi Pertamini yang mengalami kebakaran di Kalipuro, Banyuwangi, Jawa Timur. Api pun dengan cepat melahap pom mini tersebut disertai kepulan asap hitam pekat yang membumbung tinggi. Kebakaran Pertamini itu pun sontak membuat geger warga sekitar. Warga juga tidak mengetahui secara pasti penyebab kebakaran yang terjadi tersebut. Pada peristiwa itu terlihat warga berusaha untuk memadamkan api yang terus membesar. Mereka memadamkan api itu dengan cara manual dengan bahan dan alat seadanya. Peristiwa itu terjadi sekitar pukul 9.00 waktu Indonesia Barat, Jumat 12 Agustus 2022. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran tersebut. Sementara pihak Polsek Kalipuro terus melakukan penyidikan terkait penyebab peristiwa itu. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Rizky Hidayat, Nasional TV melaporkan. Nah, itu tadi dari Pertamini di lahap si jago merah karena kebakaran, dan ini total kerugiannya juga nggak main-main ya, Van ya. Dan juga bisa menjadikan pelajaran bagi
sekitar sana mungkin jangan sampai membuang seperti putung rokok atau mungkin membakar hal-hal yang bisa terbakar di dekat Pertamini tersebut. Atau bahan-bahan yang mudah terbakar ya. Nah, kejadian di Kalipuro ini memang cukup menghebohkan warga, walaupun sampai berita ini diturunkan, belum diketahui apa yang menjadi penyebab pasti dari terjadinya kebakaran ini. Tapi setidaknya ini juga menjadi pelajaran buat kita, lebih hati-hati, lebih waspada, karena memang ada beberapa catatan penting ya ketika kita berada di dekat dengan bahan-bahan yang mudah terbakar, termasuk dari BBM ini ya. Misalnya tidak menyalakan api, tidak bermain handphone, atau tidak membuka tempat-tempat yang memang di dalamnya itu berisi bahan bakar yang mudah sekali bisa menyebabkan terjadinya kebakaran di tempat itu. Dan karena hal kebakaran tersebut, Van, jadi warga sekitar itu mencoba untuk memadamkan api dengan alat seadanya sampai dengan menunggu pemadam dari pihak damkar ya. datang. Tapi kalau yang namanya Pertamini ya, Pertamini itu tetap saja akan kesulitan warga untuk bisa menjinakkan api yang memang sudah menjalar di tempat itu. Ya untungnya tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini kebakaran ya. tersebut ya. Atau ada yang menjadi catatan begini, misalnya kalau di tempat-tempat yang mudah terjadi kebakaran, setidaknya coba disediakan beberapa hal, misalnya itu karung yang dekat dengan air, kemudian pasir, ada lagi yang apa itu, alat pemadam kebakaran, APR itu ya, itu juga perlu disediakan. Jadi kalau misalnya ada hal seperti ini, bisa segera mendapat penanganan dan api tidak meluas atau merembet ke tempat-tempat yang lain ketika peristiwa itu sedang terjadi. Tapi biasanya di tempat-tempat Pertamina atau Pertamini itu ada juga alat yang untuk memadamkan api tersebut. Mungkin karena keterbatasan alatnya itu ya, mungkin nggak sampai tidak manjur. Tidak terpikirkan ke situ ya? Tidak manjur atau tidak terpikirkan, akhirnya juga apinya membesar. Atau mungkin juga karena memang ada kepanikan sehingga warga merasa bingung apa yang akan digunakan untuk bisa memadamkan api yang berkobar tersebut. Ternyata udah 10 berita loh ya yang kita hadirkan untuk pemirsa ya. Nggak terasa. Jadi sudah ada 10 berita yang kita hadirkan dan waktunya kita pamit. Pamit undur diri ya. Jadi kita akan ketemu lagi minggu depan di episode berikutnya. Saya Ahmad Asyafa. Saya Bartriu. Jangan lupa saksikan terus Jurnal Weekend setiap akhir pekan, tentu dengan berita yang unik, menarik, dan viral di kanal YouTube Nasional TV Official. Sampai jumpa.